Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Amma ba'd. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita muliakan, para habaib dan para syarifah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimanapun beliau-beliaunya berada, kita doakan semoga dipanjangkan umur, disihatkan badan, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dimurahkan rezekinya, dan semoga senantiasa menuntun kita untuk senantiasa istiqamah di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, para asatizah, dan juga yang kita hormati para tokoh-tokoh masyarakat, ketua-ketua kampung, ketua RT di lingkungan, majelis ta'lim at-taqwim, bapak ibu, adik-adik hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayangnya kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, nikmat umur, kesehatan, kesempatan hingga kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahmatnya. Bersama-sama kita bersolawat, mengagungkan, membesarkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita lantunkan menjadi sebab kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah dan terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya dan segenap umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Adapun tema kita bab yang ke-40 tentang keutamaan sabar ketika mendapatkan musibah. Di dalam hadis disebutkan, tidaklah seorang hamba ditimpa musibah melainkan karena suatu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, kecuali dengannya. Artinya hamba tadi caranya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan hamba tersebut adalah dengan diberikan musibah kepadanya. Jadi jangan duka cita, jangan sedih ketika ada kita mendapatkan musibah. Bisa jadi musibah itu adalah salah satu cara Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Garing sebulan, garing 2 bulan, bekurus awak, bahalus parot, ya kah? Dilihat pinak ada tapi bungas lagi, dilihat pinak ada tapi memberi kapingin lagi, gara-gara garing kiluan betimbang awak baringan, pipi nang tadinya montok jadi kempes. Tapi ternyata itulah cara Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan hamba. Kemudian untuk mencapai suatu derajat yang tinggi bisa juga dengan cara Allah berikan musibah. Jadi musibah itu bila Allah timpakan kepada para aulia Allah, itu rafu derajat, meninggikan derajat sidin garing para aulia Allah itu meningkat derajat sidin. Musibah Allah berikan kepada orang mukmin yang bukan wali,
itu kafaratun lisaiat, untuk mengkifarati, arti untuk menebus dosa dan kesalahan. Adapun musibah bila Allah turunkan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah, itulah azab. Itu nang ngarannya azab kepada orang yang kada beriman. Di dalam riwayat Ibnu Abi Dunya disebutkan hadis, tidaklah ada seorang muslim ditimpa satu bencana dan yang lebih berat dari itu, bahkan duri sekalipun, melainkan karena salah satu dari dua perkara. Pertama, boleh jadi supaya Allah mengampuni dosanya yang tidak bisa diampuni kecuali dengan musibah seperti itu. Kedua, untuk mencapai suatu kemuliaan yang tidak bisa dicapainya kecuali dengan musibah tersebut. Nah, jadi ada dua. Musibah bila datang kepada orang yang beriman, bisa musibah itu menyebabkan Allah ampuni dosa dan kesalahannya, atau yang kedua untuk memuliakan, mengangkat derajat hamba tersebut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru 'inda satmatil ula. Bermula yang namanya sabar itu adalah ketika mendapatkan goncangan yang pertama, mendengar kabar kawitan meninggal. Sabar kada mendengar laki meninggal. Sabar kada mendengar melihat bini meninggal. Sabar kada. Kalau misalnya bebinian meninggal suami, mengetahui melihat lakinya meninggal, lalu kemudian di dalam kamarnya menghambur-hambur pakaian, merobek-robek pakaiannya, menghambur lamari, melampiaskan emosinya, itu ngarannya kada sabar. Begitu datang kawannya, sabarlah, ya sabar, hinggih ulun sabar, tapi kaca sudah pecah, lamari sudah tahambur, kok ada sabar ngarannya. Maka ujar Nabi, as-sabru inda satmatil ula. Sabar itu ketika menerima goncangan yang pertama. Apakah ada reaksi atau kada? Bila melakukan reaksi, berarti kada sabar. Ada juga behimat menangis di kuburan lah, bebiniannya menangis di kuburan. Sekalinya menangis sinang tukang talkin bunga sebenar orangnya. Hitungannya lain pulang, ada maksud ngarannya ya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana sabru rajulan lakana rajulan kariman." Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau adalah sabar itu ibarat seorang laki-laki, niscaya laki-laki itu adalah karim, orang yang mulia. Jadi orang yang ketika mendapatkan ujian musibah lalu kemudian sabar, itulah orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ketika mendapatkan musibah lalu sabar itu sangat berat. Sangat berat, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda sallam, "Idza ahabba Allah 'abdan ibtalahu bi bala'in la dawa'a lahu, fa in sabara ijtabahu wa in radiya istafahu." Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia Allah menguji dengan cobaan penyakit yang tak kunjung sembuh. Penyakitnya ada berampi-ampi, bisul sebiji sini timbul pulang di katiak, katiak bebisul mula-mula sembuh, muncul pulang di pipi burit, bisul, maka ngalih benar di pipi burit ini. Anak sembahyang tahiyat akhir, tahiyat awal ngalih. Ya. Nah, maka itulah tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ia sabar, maka Allah memilihnya, dan jika ia ridha, maka Allah memilih dan mencintainya dengan kecintaan yang besar.
Wa qala alaihi salatu wassalam bersabda sallam, ma tajarra 'abdun jur'atan afdala indallah min jur'atin ghaizin qasamaha ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Tidaklah, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang menelan sesuatu yang lebih utama di sisi Allah daripada kemarahan yang ditahannya karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dapat musibah, mampu kadainya menahan amarah. Menahan amarahnya itu ujian yang luar biasa. Mampu kada? Wa qala alaihi wasallam, as-sabru wasiyatun min wasaya Allah taala fi ardihi. Man hafizaha naja wa man dayya'aha halaka. Ujar Nabi, kesabaran itu adalah satu wasiat yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas bumi. Barang siapa yang memelihara akan sabar tadi, niscaya ia lulus. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan tentang kesabaran tadi, tentang wasiat tadi, halaka, niscaya ia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, awha Allah taala ila Musa ibni Imran alaihi wassalam, ya Musa, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ni'ma'i falyakhruj min baini ardi wa samai wal yatlub lahu rabban siwa'i. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa bin Imran alaihi wassalam, ujar Allah, ya Musa, barang siapa tidak redha terhadap keputusanku, terhadap qada keputusanku, dan tidak sabar atas bala dan ujian yang aku timpakan kepadanya, dan tidak syukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya, ujar Tuhan, awas, kada ridha dengan ketetapan Allah, kada sabar atas balanya Allah, tidak syukur terhadap nikmatnya Allah, fal yakhruj, maka ujar Tuhan, silahkan keluar dari bumiku ini dan langitku ini, dari kolong langit dan bumi keluar, cari Tuhan selain saya, cari Tuhan selain aku, ujar Tuhan. Mun mencari Tuhan lain Allah kada ada lagi, ya sudah. Itu artinya kita disuruh ketika dapat bala ujian Allah sabar, ketika dapat nikmat syukur dan ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita ini lahir kada memesan. Kita lahir ke dunia kada memesan. Seandainya kita bisa memesan, ya kan? Anda kayak Allah, ulun pesan kalau ulun lahir kena bungas, nah kayak anjas mara misalnya. Yang babinian pulang, ya Allah ulun pesan bungas, nah kayak siapakah Krisdayanti kan misalnya. Kalau ya Allah kalau ulun lahir kena kalau sudah besar sugih, bisi mobil, bisi tanah banyak, bisi bini, munwani mesan. Tapi oleh karena keputusan Allah, apa ya sudah, muha kita kada rata, hidung belubang, mata belubang, muntung belubang, telinga sudahnya, nang di bawah sudahnya. Apa kabar? Kada bungas, kada sugih, kada alim. Itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bini kin saikong aja kalau itu kan di lumu-lumu kada habisnya kalau. Coba akan wani nambahi kalau pindah sunduk lawang gugur kadahi, sunduk lawang gugur kadahi. Janang laki ya kalau kisah di anu Jepang lah. Aku nih manyai ada ciri tapi nama nambah bini seikong lagi jar. Oh iya kakak janang bini pulang. Ulun nyok pina ada ciri pina nak membunuh piannya. Nah, kadawan nih berpikir-pikir, ayo mau jangan mematian ya kalau. Puncak kepacangan kematian, mundur teratur aja. Nang saikong pulang, pian ke aja mau nak bab ini, tinggal tunjuk aja. Oh dengan senang hati, tinggal tunjuk ya kalau. Sekalinya pahamannya, mun pian bab ini, ulun tatak tunjuk pian ditinggal nah. Amun sampai 4 kali bab ini, kayak ini aja lagi nah. Ada lagi nang ini nak 4 nih.
tinggal tunjuk ditinggal 4 kali, 4 tunjuk tinggal gini aja lagi nah. Wa qala alaihi salatu wassalam as-sabru 'indal musibah bitis mi'ati darajatin. Bermula kesabaran itu ujar Nabi ketika dapat musibah sabar itu diberikan Allah derajat sampai 900 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda, ujar Nabi, sabru sa'atin khairun minad dunya wa ma fiha. Sabar sebentar, sabar sesaat ketika dapat musibah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sabar, hilang tumakninahnya, gerakannya nang kecepatan kayak kilat. Kedua adalah sabar atas ketika ditimpakan Allah musibah. Ketiga sabar atas gangguan-gangguan manusia. Keempat sabar atas kefakiran, keadaan diri kita, keadaan ekonomi kita. Wasabru alal faraid taufiq. Bermula yang namanya kesabaran atas melaksanakan kewajiban itu adalah taufik, bimbingan Allah. Wasabru alal musibah masubatun. Bermula sabar ketika dapat musibah dapat pahala besar. Wasabru ala adzan nas, dan sabar atas gangguan-gangguan manusia mahabbatun, itu adalah sebuah kecintaan daripada Allah. Wasabru ala al-faqri ridallahi ta'ala. Bermula kesabaran atas kefakiran diri, atas keadaan ekonomi kita, itu adalah merupakan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis qudsi disebutkan, orang mukmin yang bergaul dengan orang banyak lalu kemudian sabar atas gangguan mereka lebih utama daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan orang banyak dan tidak sabar atas gangguan mereka. Kenapa? Karena orang mukmin yang bergaul dengan orang banyak, disitulah diuji kesabarannya. Amunnya seorangan kan kada tahu, ketika tengah orang banyak disitulah mampu atau tidak menahan emosinya, kesabarannya. Nabi SAW bersabda, apabila terjadi musibah atas seorang hamba pada badannya atau hartanya atau anaknya, idza hadasa ala abdin musibatun fi badani aw mali auladi, apabila ditimpakan musibah atas seorang hamba, menimpa badannya, sakitkah, tak kunjung sembuh, aw mali atau hartanya hilangkah, aw waladihi atau anaknya akan meninggal, fastaqbala dzalika bisabrin jamil. Mastabra, lalu ia menghadapi itu semua dengan kesabaran yang bagus. Istahyallaha yaumal qiyamah ayyan sibalahu mizanan aw yansuralahu diwanan. Ujar hadis ini, maka Allah merasa malu pada hari kiamat untuk memasang timbangan dan membentangkan kitab catatan baginya. Supan Tuhan. Kenapa? Karena berhadapan dengan hamba yang betul-betul dicintainya dengan sebab kesabaran, diberikan kesabaran oleh Allah. Inya tampilkan kesabaran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu naskah diriwayatkan daripada Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, apabila kutimpakan musibah atas salah seorang hambaku, ujar Tuhan, pada badan atau anak atau hartanya, lalu ia menerimanya dengan penuh kesabaran, maka aku merasa malu, ujar Tuhan, untuk memasang timbangan, membentangkan kitab catatan baginya. Dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan oleh Baihaqi al-Qudai dari Anas, ibadat yang paling utama ialah menunggu kebebasan dari Allah, yakni apabila seseorang ditimpa musibah lalu ia bersabar dan tidak mengeluh tetapi menunggu kebebasan, maka itulah ibadat yang paling utama. Karena kesabaran di waktu mengalami musibah berarti tunduk kepada keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tema kita pada malam hari ini, mudah-mudahan kita kawa sabar ketika Allah berikan musibah lawan kita, apalagi kita ini sedang diuji dengan penyakit, dengan virus corona. Mungkin kabarnya sudah ampihan, tapi
vaksinnya kada bampihan ya Allah. Nah ini siap-siap aja pian nang hakun disuntik ya kalau mana rahim nih rahim mana ahim ahim suntik beraitnya ya kalau nya pengantin baru suntik memvaksin bininya nah kayaknya ini habis sudah tamat kita kitab nih kitab hadis tamat dah. Kita insyaallah pertemuan berikutnya syarah al-mawaidul, pelajaran di dalam hidup dan kehidupan kita. Diriwayatkan di sini Umar bin Khattab ketika melihat anak ini nah kakanakan menimang-nimang burung pipit yang banyak di hambungnya, yang di lapasnya hambungnya, ditanya pulang burung pipit. Melihat kenyataan itu peristiwa itu Umar bin Khattab mengambilnya. Lalu ujar Umar, wahai anak, saya beli ini burung. Silakan kalau sampean mau dengan harga yang mahal ditukari sini, anggaplah 100.000 dibayar. Pal pipit ya paling 5.000, 10.000. Senang ya kakanakan. Nah, ambil pian jar. Ambil duit 100.000, diserahkan duit oleh Sina Umar 100.000, diambil sin burung pipit, bawa sidin berjalan. Sudah kada melihat lagi kakanakan tadi, dilapas sidin. Dilapas, dibebaskan sidin. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu Umar bin Khattab meninggal dunia. Ada seorang ulama yang kasyaf melihat di alam kuburnya Umar bin Khattab mendapatkan kenikmatan sorga nang luas nang luar biasa. Lalu amal yang baik apa? Ujar Umar, kada ada ulun biasa aja. Ulun biasa aja, kada ada amalan nang hebat, nang puasa, nang salat sunat, bersedekah, biasa aja ulun. Cuma bahari pernah sama di waktu hidup ulun menyelamatkan seekor burung pipit nang halus nang kakanakan memain-mainkannya, lalu ulun penuh kasih sayang, ulun ambil, ulun bayari dengan harga yang mahal, lalu ulun bebaskan ini. Ujar wali nang kasyaf, itulah Allah berikan rahmat kasih sayang nang luar biasa lawan pian, sebab pian memberikan kasih sayang terhadap satu makhluk Allah yang kecil, yakni burung pipit. Ada di sini kan, sehingga dingarani Uspuriyah, yaitu tentang burung pipit. Banyak lagi kisahnya sini. Nah, rame kita. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ini ada gangguan sedikit, kenapa kan? Mungkin nambah lagi kalau gini. Menambah nyaman. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Amin. Allahumma ala dini la hadirin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya وافعنا يا كريم وافعنا يا رب. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ولا تجعل منهم خالف امرك وصلى على سيدنا محمد وعلى اله. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.